103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. BFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan di studio kita sudah kedatangan tamu, narasumber kita, Mbak Lia Laila, owner Kiyashi Brownies and Cookies. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Mbak Lia. Waalaikumsalam Kak Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Nurul. Baik ya. Oke, BFM Mania nih senang sekali rasanya bisa langsung ketemu ya sama Mbak Lia. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini nih Mbak Lia, mungkin bisa diceritain dulu nih kenapa dan gimana sih awalnya bisa bisnis brownies and cookie ini. Nah, silakan Mbak Lia. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak Nurul, Kak Ilham. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Lia. Usaha kami itu ada bernama Kiyashi. Kiyashi ini berasal dari nama kedua putri saya. Ya. Kia dan Askia dan Siva. Oke. Askia dan Siva. Oke. Emang latar belakangnya dulu emang dari sekolah masak atau hobi atau gimana, Bu? Latar belakangnya adalah dulu nggak sekolah masak sih, nggak sekolah kuliner gitu ya. Tapi karena kan dulu ibu saya tuh jualan kue gitu. Jadi melanjutkan apa yang sudah ibu saya jalankan gitu. Turunan berarti jatuhnya ya. Enggak, ngeliatnya sih sepertinya hobi dulu gitu. Kayak asik juga nih. Bikin kue, keluarga sehat, maksudnya kuenya tuh nggak jajan sembarangan kan gitu. Nah, dari sana ya sudah melanjutkan apa yang sudah ibu saya jalankan, ya udah ikut-ikutan bikin kue. Oke nih Bu, ini lokasinya ini persisnya di mana sih Bu, dan jam berapa operasional nih Bu, dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk sementara ini kita masih di rumah produksinya juga di rumah, workshopnya juga masih di rumah. Itu lokasinya di Johar Baru. Oh, di Johar Baru. Iya, Jakarta Pusat. Oke. Sejak tahun kapan Bu udah mulai jualan? Sebenarnya jualannya udah mulai dari 2011, tapi mulai dibuat perizinan usaha perizinan rumah tangga ya, PRT juga halal, sertifikat halalnya itu udah mulai serius di tahun 2019. Oke, ini awal mulai ini berapa sih Bu omset atau modalnya dari awal dulu? Kalau mulai dari awal sih modalnya nggak terlalu besar ya, karena kan kebetulan sudah punya oven, sudah punya mixer di rumah. Cuma seperjalanannya waktu juga kita ikut pendampingan ya dari dinas-dinas. Nah, kita jadinya seriusin deh. Nah, mulai dari sana kita beli oven yang lebih besar, mixer juga yang lebih besar. Ya udah, mungkin sekitar hampir 10-50 juta. Itu di awal ya Bu? Iya, di awal. Kalau ngomongin produknya selain brownies ada apa aja Bu? Produk Kiyashi yang sudah ikut sertifikat halal itu selain brownies cookies, kita juga ada kue sus. Kue sus, iya. enak tuh. Selain ada kue sus, ada lagi nggak tuh? Ada, kita ada kue-kue kering selain brownies cookies. Kita juga ada nastar sih, kastengel. Oke. Kalau brownies emang coklat? Iya, coklat ya. Dipadu dengan oat, juga kacang mede, juga choco chip. Iya sih, sebenarnya rada asing juga dengar kata oat di brownies, tapi enak ya Bu jadinya ya. Iya. Jadi lebih sehat sih karena mengandung serat tinggi. Oke. Kalau yang paling best seller apa Bu? Kebetulan memang ini brownies cookies. Oh, yang ini? Iya. Yang di bawah stoknya ini. Iya, betul. Oke. Ini berapa sih Bu nih harga rate harganya dari kue brownies ini? Harganya ini sekitar 20 sampai, kan ada kita Infopres juga ada ya sebenarnya. Nah, dari mulai 20 sampai ke angka 125. Oke. Kalau ini yang kemasan 75 gram ini 20? Iya. Oh, berarti ini jatuhnya di dalam yang dipotong-potong gitu ya Bu ya, atau emang udah bentuknya bulat-bulat? Oh. Oke. Ini bertahan berapa lama Bu kalau misalnya udah kayak gitu? Ini kita sudah uji nutrition facts, itu disampaikan ada sertifikatnya ya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ya. Lama ya Bro.
Iya lama sih Kita kalau juga dari sempet kok ikut pameran waktu itu Expo Halal Ya? di Turki tahun 2022. Wah, Oke. langsung terbang ke sana ke Turkinya. Iya, produknya orangnya Oh, belum. Orang belum, produknya doang. Foundernya belum. Nyusul mungkin. Tapi lumayan nanti. lama Insya juga, 3 bulan ya Bu ya. Iya, 3 bulan. Tapi kalau brownies biasa kan paling berapa sih, seminggu udah wah banget lah itu kalau Nah, makan itu di benar rumah. Kak. Heeh. Benar Kak Nurul, karena awalnya kita inovasi. Mm-mm. Dulu kita brownies bolu. Oke. Iya, karena kan pada saat pandemi 2021 ya, Heeh. itu kita inovasi karena kan kalau brownies panggang yang bolu kita kirim nggak bisa bertahan tuh sampai Iya. sebulan 2 bulan. Mm-mm. Nah, inovasi diminta sama dinas untuk membuat brownies yang tahan lama Mm-mm. tanpa pengawet tapi. Jadi gimana tuh inovasinya? Ya, Apakah beda dari segi pemanggangannya mungkin atau gimana dari segi bahannya? bahan Bahannya ya? bakunya, iya. Itu harus yang gimana? Jadi penasaran pengen coba. Iya, bisa dicoba kan Nurul Kak Ilham. Atau mungkin bahannya memang yang harus kering gitu ya Bu ya? Atau gimana Iya. sih? Kering Kita ya? memang kering dan diproses secara matangnya tuh benar-benar sesuai temperatur suhu yang sesuai. Oke, berarti produksinya memang harus sesuai standar biar dia produknya bertahan lama gitu ya Bu ya? betul. Ini bahan bakunya udah dibuat sendiri, Bu. Bahan bakunya kita dari beberapa supplier sih. Supplier? Iya. Oke. Berarti memang sudah ada supplier tetap ya Bu ya? Iya, betul. Untuk bahan bakunya. Oke, kalau sekarang ini masih di rumah ya Bu ya? Biasanya udah punya berapa karyawan? Karyawan sih memang kita masih temporer ya Mm-mm. untuk momen misalnya kayak kemarin puasa kita baru ada bantuan tenaga produksi. Terus kalau misalnya kita lagi bazar-bazar atau pameran kita juga baru merekrut untuk SPG-nya gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang sekarang baru 2. Oke, Dua. dan Iya. ada karyawan temporer juga Iya. ya Bu ya. Sehari bisa produksi berapa banyak Bu? Kita sudah masuk ke beberapa retail juga sih, Mm-mm. tapi retailnya juga nggak banyak sih ya untuk tahap UMKM seperti kita, Kiasi ya sudah alhamdulillah. Itu kita masuk di Sarina, Mm-mm. juga masuk di outletnya bandara, juga beberapa kementerian. Mm-mm. Wah. Sehari bisa berapa pack? Sehari itu bisa 100 sampai tergantung juga sih ya, kan ada reseller yang tiba-tiba turun gitu ya udah Mm-mm. kadang jadi 100 sampai 500 pouch. Wow. Banyak sekali. Banyak ya Bang Ilham ya. Oke deh. Oke, ini tadi berarti memang sudah BPOM, halal. Oh, sudah halal dan haki ya. Haki kalau BPOM masih on progress. On masih progress. Ya, progress. semoga segera legal ya Mbak ya. Insya Allah, Mm-mm. amin. Ini berarti terima pesanan juga online. Ya, kita ada di marketplace juga ada. Sudah ada ya. Iya, toko oren sama di toko biru. Oh. Oke, berarti keywordnya tinggal ketik Kiashi ketemu. Iya, betul. Oke, Kiashi. deh mana juga yang penasaran mungkin mau cobain bisa cek di apa namanya di toko oren, platform ya. iya atau di mana toko hijau, toko biru ya DP Mania. Oke, ini bisa diceritain sedikit nggak nih, Bu? Apa rahasianya kelezatan kue-kue ini jika dibandingkan dengan kue-kue yang lain? Produk kita sudah bersertifikat halal. Mm-mm. Jadi insya Allah bahan baku yang akan dinikmati atau produk yang akan dinikmati itu sudah melalui proses halalnya tersebut. Jadi insya Allah aman. Jadi itu keistimewaannya. Selain itu juga ini kan terbuat dari oat. Insya Allah mengandung serat yang tinggi dan rasanya coklat gitu. Nyoklat ya. Kita bisa lihat dari komposisinya ya Mbak ya. Iya. Pakai oat deh, yang penasaran, Nurul juga belum pernah cobain pakai oat tuh gimana gitu ya rasanya. Tapi bisa jadi lebih kenyang ya Bu ya tadi katanya ya. Iya, Mm-mm. untuk menahan lapar, menunda lapar ya. Mm-mm. Oke. Oke nih Bu, ini selain rasa coklat ada nggak sih varian-varian lainnya rasanya? Kalau variannya sih mungkin bukan di coklatnya, tapi kita mau kacangnya. Kacang. Iya. Oh, hanya di itu aja. Mungkin nextnya bisa dibikin kayak bikin susu, bukan coklat tapi pakai susu. Ini juga mengandung susu. Jadi rasanya biar putih gitu. Oh, Biar putih. coklat putih dong. Oh berarti tadi variannya di kacangnya ya? Iya. Pakai kacang apa aja? Selain pakai mede kita almond. Oh, Almond sama Iya. mede. Iya. enak banget almond. Yang paling enak yang mana? Dulunya enak Kak. Dua-duanya enak ya DP Mania, tergantung seleranya DP Iya. Mania. Kalau ngomongin hambatan dan kendala nih Mbak, apa aja sih hambatan dan kendala yang dialami selama berbisnis brownies? Ini kan masuknya kue ya. Silakan Mbak.
Ya, untuk yang usaha kami ini kan memang proses melalui beberapa tahap ya. Dari mulai pembelian bahan baku, proses produksinya, juga pemasaran. Nah, untuk yang produksi mungkin kita masih harus tambah tenaga produksi ya, di staf produksinya, karena kan permintaan pasar kadang naik turun. Jadi pada saat itu kita harus bisa mengatur punya stok berapa, jangan sampai juga sampai lewat masa kedaluarsanya, seperti itu. Juga di proses pemasaran kita juga masih mengalami beberapa ini ya, kesulitan untuk memasarkan lebih luas. Oke. Kalau strategi pasarnya yang sudah dilakukan itu seperti apa, Mbak? Kita ada di Instagram juga. Instagram kita Kiasi Kitchen. Nah, biasanya dari sana kita juga melakukan beberapa promosi, juga beberapa iklan. Oke, berarti promosinya memang dari Instagram ya, Mbak ya? Ya, Instagram juga via WhatsApp ya, sekarang kan ada WhatsApp bisnis. Oh iya. WhatsApp. Kalau WhatsAppnya boleh nggak dicantumin gitu? Maksudnya kita sebutin gitu. Oh boleh, silakan. Iya, berapa WhatsAppnya? Bisa dihubungi Kiasi untuk pemesanan di 0813 100 11 911. Oke, itu DDV Mania. Mungkin nanti kita kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa dicek di YouTube kita, nanti kita cantumin di situ di description box-nya ya Bang Ilham ya. Ini selain pesan kayak gini, Perfect bisa nggak pesannya by request? Misalnya ini aku pengen yang kayak ukurannya ada rada gede gitu, atau memang sudah ada standarnya? By custom berarti. Oh iya, selain kita produksi yang kemasan pouch, kita juga ada yang toples. Ada yang toples ya, juga? Kebetulan ada toples ukuran 125 gram sampai ke 250 gram yang paling besar. Oke, itu jadi variasinya DV Mania ya. Nanti kalau untuk lengkapnya bisa cek Instagramnya. Instagramnya tadi di Kiasi Kitchen. Kiasi Kitchen. Nah, itu boleh tuh nanti di follow, tilik-tilik ya, dilihat. Ini kalau yang mau beli offline gimana Bu? Bisa? Bisa. Kita kan ada workshopnya juga masih di rumah, bisa dikunjungin, bisa ada pembelian juga, silakan. Nah, alamat lengkapnya Bu? Ya, alamat lengkap Kiasi Kitchen di Jalan Rawasawah nomor 7, Johar Baru, Jakarta Pusat. Oke, itu setiap hari buka? Apa kami ada jam buka jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, berarti Sabtu Minggu tetap buka ya? Sabtu Minggu kita pagi. Oh, pagi aja? Oh, setengah hari jatuhnya. Iya, setengah hari. Iya. Oke nih. Ibu Lia nih, untuk kedepannya nih, apakah ada rencana jika ingin mengembangkan usaha selain usaha kue brownies? Untuk sekarang kita masih fokus ya sama brownies cookies, karena kan produk kita selain brownies sendiri itu juga ada sus crispy dengan varian original, keju, coklat, juga ada sus buah, sus basah gitu. Iya. Oh, ada sus yang basah juga? Iya. Kira-kira itu packagingnya kayak gini juga atau? Kalau untuk yang sus basah kita pakai dus, ada mikanya juga satu-satu, nanti baru pakai dus. Oke, DV Mania. Jadi ternyata banyak variannya. Mungkin kedepannya nambah varian rasa kali Bu ya? Iya. Kalau varian rasa bisa kita tambah. Selain itu kita juga ingin nambah produk. Seperti kan ini kan ada kacang mede ya, kita kan bikin varian kacang mede pedas, kacang pede. Brownies pedas gitu? Enggak, kacangnya. Oh, iya. I see. Merambah ke produk barunya di kacang-kacangan. Enggak yang manis tapi yang asin pedas asin, juga. Iya, karena kan ini udah manis, betul. Iya sih, biasanya orang kalau sudah makan manis tuh nyari yang asin, atau makan asin nyarinya yang manis. Iya. Lengkap. Oke Mbak Lia, sebelum kita mengakhiri acara ini nih, kita mau tanya juga, mau minta tips kunci sukses usaha, mungkin untuk masyarakat luas, juga untuk pendengar kita khususnya yang mau memulai berbisnis. Silakan Mbak Lia. Ya, terima kasih Kak Nurul, Bang Ilham. Sebagai pemilik usaha Kiasi, saya punya beberapa tips sih, tapi ada yang baik dijalankan, yang tidak baik tidak usah dijalankan. Jadi kan kalau misalnya kita memulai usaha itu memang dibutuhkan modal, tapi modal yang pertama adalah sebenarnya niat dulu dan dijalankan. Jangan cuma sekedar niat tapi dijalankan, dan kalau sudah dijalankan itu harus fokus, karena kalau tidak fokus nanti
pengen jualan brownies, besok-besok ngeliat ada yang jualan asinan, pengen jualan asinan. Jadi kita harus fokus, terus jangan juga harus mengikuti beberapa komunitas usaha. Jadi kita akan punya semangat terus buat mengembangkan usaha yang kita sudah miliki. Juga harus rajin buka-buka tuh Instagramnya dinas, Instagramnya beberapa perusahaan atau Kementerian BUMN ya. Nah nanti dari sana kita punya link-link buat pemasaran, punya link pengembangan usaha atau kadang permodalan. Jadi ya kalau bisa fokus dengan apa ya satu usaha, nanti seberjalannya waktu pasti kita akan ketemu nih, oh cocoknya di sini, gitu Kak. Oke, itu tadi yang aku garis bawahin juga ikutan komunitas ya Bu ya, biar kayak nambah referensi. Iya. Betul. Memperbanyak relasi juga. Link juga ya. Juga bener Oke, Mbak Lia Laila, owner Kiyashi Brownie and Cookies, terima kasih banyak untuk waktunya. Nggak terasa udah mau jam 10. Hampir sejam kita. Iya. Juga terima kasih banyak untuk DFM Mania yang sudah menyimak. Nanti yang ketinggalan videonya kita post, kita upload di YouTube-nya 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Untuk Kiyashi, kita doakan semoga semakin sukses ya Bu ya. Amin. Terima Lancar kasih. usahanya, Amin. laris manis. Benar, Untuk DFM Mania juga yang mau memulai usaha, semangat terus. Ya, terus Yes. semangat. Segitu aja untuk episode hari ini DFM Mania. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.